Halo saudara, Wise Parenting kali ini berbicara tentang orang tua yang menjadi teladan. Bagaimana peran orang tua dalam memberi contoh dan seberapa besar pengaruhnya terhadap anak. Di dalam jiwa setiap anak, ada kebutuhan mendapatkan arahan, bimbingan, dan gambaran bagaimana menjadi manusia dewasa. Selama hidup bersama kita, anak belajar tentang bagaimana berperilaku dan berinteraksi. Dan semua itu terekam di pikiran bawah sadar, atau yang lebih kita kenal dengan alam bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah proses pikiran yang terbentuk tanpa kita sadari. Tempatnya ada di otak kanan. Dan ini sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku, pola pikir, sikap, kebiasaan, membentuk belief system, dan cara pandang seseorang terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Setiap kali kita belajar parenting, seringkali kita mendengar kalimat seperti ini. Apapun yang mau kita ajarkan pada anak, pastikan orang tua sudah lebih dulu melakukannya. Seperti yang saya sebut tadi di awal, dalam diri setiap anak terdapat kebutuhan mempelajari bagaimana berperilaku dan bersikap. Proses ini secara alami berlangsung dalam hidup seorang anak, terlepas dari contohnya baik ataupun buruk. Karena alam bawah sadar tidak memilih mana yang direkam dan dipelajari. Alam bawah sadar merekam semuanya. Sehingga sebagai orang tua, ditiru dan dicontoh bukan menjadi pilihan. Baik saudara sengaja mau ditiru, atau saudara tidak peduli, selama kita menjadi orang tua, kita akan dicontoh. Nah, jadi sekarang kita mengerti bahwa istilah teladan itu sebenarnya bukan hanya milik orang yang mau jadi teladan. Yang gak mau jadi teladan pun, saudara akan dicontoh. Tinggal pilihannya, apakah kita mau menyadari atau tidak. Mulailah dari hal yang sederhana. Teladan dimulai dari interaksi hubungan terkecil, yaitu dari bagaimana kita sebagai orang tua berperilaku sebagai suami istri. Anak memperhatikan kedua orang tuanya berinteraksi. Mereka mengkonsumsi apa yang kita sajikan setiap hari. Yang terkatakan dan yang tersirat. Mereka belajar bagaimana kita saling menghargai atau tidak saling menghargai. Bagaimana kita menyelesaikan disagreement. Bagaimana kita embrace perbedaan atau menyerang perbedaan. Bagaimana kita menyampaikan koreksi dan menerima koreksi. Anak dapat melihat bagaimana dengan rendah hati kita memperbaiki diri atau sebaliknya. Anak belajar apakah kesalahan dan kegagalan merupakan sebuah proses menjadi lebih baik atau sesuatu yang tabu untuk dimiliki. Jadi, mulailah dari menyadari cara-cara kita berinteraksi dengan pasangan. Perhatikan kata-kata, intonasi, dan gesture saat menyampaikan. Rumah kita dapat menjadi contoh hidup di mana sebuah kasih didemonstrasikan. Kata teladan tidak identik dengan kesempurnaan. Kalau saudara simak kalimat-kalimat tadi tentang apa yang anak pelajari dari hubungan kita, ada kata disagreement, ada kata kesalahan,
ada kata kelemahan, ada kata kegagalan, yang semua itu kata-kata yang jauh dari kesempurnaan. Inti dari teladan adalah tentang melakukan dengan sengaja. Menjadi teladan adalah menjadi pribadi yang otentik, seorang yang asli, apa adanya. Menjadi orang tua yang bersedia mengakui kesalahan. Tidak gengsi untuk minta maaf, bahkan kepada anak. Tulus, jujur, terbuka. Bersedia mengakui kelemahan dan bersedia memperbaikinya. Itulah otentik. Saudara, anak-anak kita sangat butuh contoh dari real people in the real life. Karena di luar sana mereka akan banyak melihat fake people yang seolah hidup dalam kesempurnaan. Waktu kita sudah melakukan apa yang kita ajarkan, hal itu akan secara otomatis memberikan bobot pada perkataan kita. Apa yang kita katakan tidak lagi sekedar kata-kata. Kata-kata saudara terdengar lebih kuat karena anak melihat itulah yang saudara lakukan. Teladan yang anak lihat mempengaruhi bukan hanya pada pikiran, tapi juga jauh ke dalam hati anak. Setiap orang tua punya power, punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan anak-anaknya. Sekali lagi, mau saudara suka atau tidak, sadari atau tidak, demikianlah faktanya. Izinkan saya berbagi pengalaman saya. Saya tumbuh di lingkungan keluarga yang sebenarnya tidak sehat untuk mental seorang anak. Saat saya dewasa, saya mulai menyadari ada karakter-karakter saya yang tidak saya sukai. Tapi ternyata hanya karena saya sadar dan tidak suka, itu tidak membuat perubahan menjadi mudah. Singkat cerita, saya mengalami pergumulan yang panjang dengan diri saya sendiri. Dan saya menemukan kebenaran demi kebenaran firman yang terus menguatkan perubahan saya. Saya berdamai dengan sumber kelemahan di masa lalu. Baru kemudian saya bisa berubah secara signifikan. Mungkin beberapa kalimat tidak mampu menggambarkan betapa luar biasanya perjalanan yang saya lewati untuk mencapai perubahan karakter. Rasanya seperti terus-menerus harus mengalahkan diri sendiri. Dan kalau saya bisa berhasil, itu karena saya berpegang pada kekuatan yang lebih besar dari saya, yaitu Tuhan. Melalui pengalaman ini, yang saya mau coba gambarkan pada saudara adalah betapa contoh hidup orang tua yang terekam memiliki pengaruh yang sangat kuat, mengakar dan mendalam, terbawa terus hingga dewasa. Begitu sulitnya untuk diubah. Karena segala yang kita terima di masa kita dibesarkan, itu sudah terinstall di dalam alam bawah sadar kita. Seperti sudah menyatu dengan diri kita. Demikian powerfulnya contoh yang tidak disadari dari orang tua. Kabar baiknya, kalau hal ini terjadi secara negatif, ini juga terjadi secara positif. Kalau pengaruh dari contoh yang buruk saja bisa sedemikian, bayangkan bagaimana dahsyatnya pengaruh dari sebuah contoh yang benar dalam diri seorang anak kalau saudara memutuskan untuk menyadarinya. Saya bacakan ayat Alkitab dari Ulangan 6, ayat 5.
Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tunjukkanlah dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Kemudian disambung di ayat 7. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah, di luar rumah, waktu istirahat dan bekerja. Tuhan mau kita sebagai orang tua menunjukkan dulu bagaimana cara kita hidup, baru mengajarkannya. Saudara, kalau contoh yang jelek dan yang bagus, dua-duanya sama-sama ditiru, kenapa enggak kita sadari aja ya untuk memberi contoh yang benar. Supaya anak-anak kita mendapatkan bekal yang baik untuk mereka menjadi pribadi yang dewasa. Demikian Wise Parenting kali ini. Tuhan Yesus memberkati.